saya Pupun Maralifah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Fungsi manajemen. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan secara Islami terhadap lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Para ahli berbeda pendapat dalam merumuskan fungsi manajemen, namun pada intinya terdapat beberapa persamaan ahli manajemen tentang fungsi manajemen di antaranya. 1. Menurut Skinner, fungsi manajemen meliputi planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. 2. Stephen Perodu menyebutkan fungsi manajemen meliputi planning, organizing, leading, dan controlling. Menurut Mulyono, dalam proses implementasi manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilakukan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasanya disebut sebagai fungsi manajemen. Menurut George, terdapat 5 fungsi fundamental manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Kombinasi tersebut merupakan para pakar manajemen pendidikan Islam memutuskan proses manajemen pendidikan Islam menjadi perencanaan pendidikan Islam, perorganisasian pendidikan Islam, pelaksanaan pendidikan Islam, dan pengawasan pendidikan Islam. Perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang rasional dan sistematis dalam menetapkan keputusan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan perencanaan pendidikan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain dalam aktivitas pendidikan untuk masa yang akan datang yang akan sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Tujuan perencanaan. Menurut B. Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik dan kepada tujuan. 3 jenis-jenis perencanaan. Perencanaan dibedakan menjadi 3. Rencana global yang merupakan perencanaan tujuan secara menyeluruh dalam jangka panjang. B. Rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategi jangka panjang. Rencana operasional yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis. Perorganisasian pendidikan Islam. 1. Pengertiannya merupakan suatu proses menghubung-hubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatu padukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses dilakukan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta terperinci berdasarkan bagian dan bidang-bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Menurut Hikmat, dalam menjalankan tugas perorganisasian terdapat beberapa hal yang diperhatikan oleh pimpinan organisasi, yaitu menyediakan fasilitas, B. Mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur, C. Membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi, C. Pelaksanaan pendidikan Islam. Fungsi manajemen selanjutnya adalah pelaksanaan dengan merealisasikan kegiatan yang direncanakan disusun menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga setiap pelaksanaan dalam organisasi seharusnya memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan, sebab jika tidak memiliki hal tersebut maka proses pendidikan akan sulit terrealisasikan. D. Pengawasan pendidikan Islam. Pengawasan atau controlling berasal dari bahasa Prancis, yaitu contrôler, berarti melawan, sedangkan secara etimologis sering diterjemahkan dengan pengendalian atau pengawasan. Pengawasan pada dasarnya merupakan ukuran tampilan yang nyata terhadap perencanaan dengan mendeteksi penyebaran signifikan antara hasil dan harapan, mengidentifikasi tindakan tersebut hingga dapat mengambil tindakan perbaikan. B. Aplikasi fungsi manajemen. 1. Aplikasi fungsi manajemen perencanaan.
Aplikasi fungsi manajemen pendidikan Islam dalam hal perencanaan bisa dilakukan dalam bentuk mekanisme penentuan arah dan tujuan, yaitu dengan cara menentukan visi misi dalam bentuk kegiatan yang direncanakan dalam pengelolaan. 2. Aplikasi fungsi manajemen perorganisasian. Aplikasi fungsi manajemen perorganisasian dalam pengelolaan bisa dilakukan mekanisme pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh komponen yang terlibat di dalam melalui rapat pembagian tugas, penyediaan fasilitas, perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. C. 3. Aplikasi fungsi manajemen pengawasan. Aplikasi fungsi manajemen pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam dengan menyusun rancangan pengawasan meliputi tujuan dan sasaran yang akan diawasi, kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat proses pengawasan, menentukan teknik dalam pengawasan dan menghitung waktu atau biaya yang digunakan dalam proses pengawasan. Setelah itu lalu melaporkan hasil pengawasan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.